Dengerin lihat sini dek, jangan ngobrol ya. Nanti kalau saya nggak tahu urusannya gua sahabat sama sorban gua loh. Ya, dengerin ya. Siapa nama budak Abu Lahab? Suwaibah, pakai sa, Suwaibah al-Aslamiyah. Dia ngelihat rumahnya Siti Aminah rame-rame, ada apa nih? Dilihat, begitu dilihat udah lahir seorang laki-laki. Ahlan wa sahlan. Enggak, silakan. Sudah lahir anak laki-laki. Langsung Suwaibah buru-buru pulang nemuin tuannya Abu Lahab. Apa kata Suwaibah? Ya Abu Lahab, inna bena akhika qad wulid. Wahai Abu Lahab, kau punya keponakan sudah lahir malam ini. Laki-laki, Masya Allah, bangganya Abu Lahab, senangnya bukan main. Abu Lahab langsung temuin Siti Aminah. Dia gendong anaknya, dia cium Nabi Muhammad, girang bukan main. Begitu girang, Abu Lahab pulang ke rumahnya. Lalu Abu Lahab panggil lagi Suwaibah. Hei Suwaibah, kaulah yang memberikan kabar gembira untuk aku malam hari ini. Tidak ada balasannya yang paling cocok kecuali engkau aku merdekakan. Akhirnya malam itu juga Abu Lahab memerdekakan budaknya di malam maulid Nabi, saking bahagia dan gembira. Alhamdulillah, merdekakan budak yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Lalu Abu Lahab panggil lagi budaknya yang lain. Wahai budakku, sembelih onta, potong onta, kasih makan orang miskin satu kota. Masya Allah, itu orang Arab. Orang Arab itu dari zaman jahiliyah dulu budayanya begitu. Kalau dapat kebahagiaan jangan diambil sendirian. Kalau dapat kebahagiaan potong hewan, kasih makan tetangga, ikut bahagia sama kita. Alhamdulillah, itu orang Arab dari jahiliyah. Kalau kita sekarang namanya akikah. Akikoh, ibu kalau habis melahirkan senang atau tidak dapat anak? Nah, kalau senang jangan dimakan sendirian, bagi-bagi orang lain. Motong kambing, tetangga semua kebagian. Alhamdulillah, itu warisan budaya jahiliyah yang ada di Arab ya saat itu. Abu Lahab sembelih onta di malam maulid Nabi, saking bahagianya. Orang Jabon Mekar, maulid Nabi motong apa? Ayam, kambing, sapi, atau kebo? Onta. Nah, cakep. Ya, coba kita lihat Abu Lahab malam maulid Nabi potong onta. Masya Allah, luar biasa. Bangga Abu Lahab. Dia ikut serta senang Nabi Muhammad diasuh sama kakeknya. 2 tahun lalu wafat kakeknya, diasuh lagi oleh pamannya Sayyiduna Abu Thalib. Abu Thalib melihara Nabi Muhammad, mengasuhnya sampai dewasa. Luar biasa. Jangan berebut. Tenang, dengerin pengajian. Dengerin ya. Coba sekarang kita perhatikan. Begitu Nabi Muhammad tumbuh remaja, bangga paman-pamannya semua. Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Tumbuh dewasa, Nabi kita ganteng, cerdas, hebat, pinter, bangga semua keluarga. Sampai menikahi Siti Khadijah.
Siti Khadijah itu perempuan kaya terhormat di Mekah. Banyak laki-laki pengen nikah sama dia nggak mau. Kenapa? Karena Siti Khadijah udah pernah dengar suara nanti akan ada laki-laki. Kalau datang ini laki-laki sudah keluar amanahnya terpercaya, jujurnya terpercaya, ikuti dia. Siti Khadijah menaruh, wah kalau ini suara ada ini suruh ngikutin, kalau gitu siapa tahu bisa jadi suami saya. Makanya Nabi Muhammad dilamar oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah yang nyiapin semuanya. Dia siapin keperluan-keperluannya. Asal Nabi Muhammad mau, silahkan Nabi Muhammad datang kepada saya. Dia yang nyiapin semua. Jadi bukan Nabi Muhammad yang nguber. Siti Khadijah udah duluan. Ada yang pengen melamar Siti Khadijah tolak. Enggak. Kenapa enggak? Dia punya cita-cita. Kalau tuh orang nanti yang jujur, dia amin terpercaya, dia jujur as-shadiq, saya mau, siapa tahu bisa jadi istri dia. Makanya Siti Khadijah full power membela Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bangga paman Nabi termasuk Abu Lahab. Sampai Nabi kita usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur 40 tahun Nabi kita mulai berdakwah di orang terdekat. Sekitar 2-3 tahun Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Fasda bima tu'mar, sampaikan ya Muhammad secara terang-terangan. Akhirnya Nabi kita mulai menyampaikan berita terang-terangan. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad undang orang-orang. Ya kaum, wahai kaumku, wahai kaumku, ayo sini, saya mau menyampaikan berita besar yang menjulang ke langit dan menghunjam ke bumi. Rame-rame orang datang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dikenal orang as-shadiq al-amin. Itu julukannya Nabi Muhammad. As-shadiq artinya orang jujur, al-amin artinya orang yang terpercaya. Jadi kalau Nabi Muhammad lewat dipanggil, ya shadiq, hei orang jujur ke sini. Atau ya amin, hei orang yang amanah ke sini. Itu panggilan Nabi as-shadiq al-amin. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan, saya akan menyampaikan berita besar yang menjulang ke langit dan menghunjam ke bumi. Rame-rame orang datang, yang tua, yang muda, termasuk paman Nabi Abu Lahab ikut datang, pengen tahu berita apa sih yang disampaikan oleh Nabi. Begitu rame-rame kumpul, Nabi Muhammad bertanya dulu kepada mereka. Saya akan bertanya dulu sebelum saya menyampaikan berita. Apa berita dari saya? Saya mau tanya dulu kepada kalian. Apabila saya katakan di belakang gunung ini ada musuh-musuh bersenjata yang udah siap menyerang kalian, kalian percaya ucapan saya atau tidak? Rame-rame menjawab, kami percaya ya Muhammad. Lam naro walam nasma minka takzib qat. Kami tak pernah melihat dan kami tak pernah mendengar engkau berbohong sedikit pun juga. Kalau itu berita datang dari engkau, kami percaya ya Muhammad. Baik, kalau begitu, kalau kalian percaya ucapan saya sekarang mau menyampaikan berita. Apa beritanya? Allah sudah kasih peringatan untuk kalian semua. Saya diperintahkan untuk mengingatkan kalian agar jangan berbuat syirik. Ingat hari akhirat akan dibalas semua perbuatan kita. Jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mengingatkan begitu. Langsung Abu Lahab berdiri.
Abu Lahab paman Nabi langsung tunjuk hidung Nabi sambil menghardik Nabi, mencaci maki Nabi. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau hai Muhammad, apakah untuk ucapan dusta seperti ini kau kumpulkan kami? Kamu ngaku-ngaku jadi utusan Allah. Tabban laka ya Muhammad. Masya Allah, pamannya sendiri. Saya mau nanya, kira-kira perasaan Nabi bagaimana tuh saat itu? Goncang tidak? Yang mencegahnya pamannya sendiri, mencegah perjuangan Nabi pamannya. Paman kan ibarat orang tua, betul? Kira-kira perasaan Nabi gimana tuh? Goncang atau tenang? Goncang, saudara. Untuk menjaga stabilitas perasaan Nabi, Allah kirim malaikat Jibril bawa satu surat firman Allah Ta'ala, balasan dari Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Tadi Abu Lahab bilang tabban laka ya Muhammad. Allah balas tabbat yada abi lahabin watabba. Udah hafal belum? Coba baca tabbat yada abi lahabin watabba ma agna sayaslana wa imra'atuhu fi jidiha. Kata Allah tabbat yada abi lahabin watabba. Yang celaka dua-dua tangan Abu Lahab. Kurang ajar tangannya, pakai nunjuk hidung Nabi gua, kira-kira begitu. Tangan lu tuh yang celaka, tangan lu kurang ajar. Dua-dua tangan ente binasa dan celaka. Allah hardik kembali Abu Lahab. Kurang ajar tangannya itu, nunjuk-nunjuk hidung Nabi saya. Yang kedua, jaga perasaan Nabi. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna, tidak berguna, anhu, dari Abu Lahab itu, maluhu wa ma kasab, harta bendanya, gara-gara dia orang kaya raya, nggak berguna itu semua ya Muhammad. Dia bisa bayar orang, dia bisa suruh orang, tidak berguna. Aku bersama-sama engkau ya Muhammad. Wa makasab, usaha-usaha dia untuk menjegal engkau, tidak berguna itu semua. Kau tenang saja, aku bersamamu ya Muhammad. Itu buat jaga ketenangan dia. Yang ketiga, vonis dari Allah, saya akan masuk naron, api neraka, Zata Lahab, yang bergejolak-gejolak. Vonis Abu Lahab paman Nabi. Wamro'atuhu, dan istrinya, Hammalatal Hatab, istrinya nanti akan ikut mikulin kayu bakar. Untuk apa? Bantu bakar suaminya. Siapa? Dek, istrinya Abu Lahab siapa namanya? Nah, coba siapa yang tahu istrinya Abu Lahab siapa namanya? Nah, pintar. Siapa? Oh, ketahuan nih jarang ngaji nih. Ya, ngaji semangat ya. Istrinya Abu Lahab, gelarnya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu karena orang kaya, kalungnya gede-gede emas. Kata Allah, ini nanti tuh perempuan karena selalu ngebantuin suaminya, ngedorong suaminya untuk lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti dia bakalan dikalungin dari duri-duri api neraka, min masad. Namanya Ummu Jamil. Jelas? Yuk kita lihat. Allah vonis nih Abu Lahab masuk neraka. Singkat cerita, Abu Lahab mati
Begitu Abu Lahab mati, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, paman-paman Nabi yang lain ada yang beriman, seperti Sayyidina Abbas, Hamzah. Sayyidina Abbas, dia ini penasaran. Ini kan divonis nih, gimana sih nih di neraka nih? Apa iya abang gue disiksa? Ternyata satu malam Allah perlihatkan dan pertemukan dengan abangnya dalam mimpi. Jadi Sayyidina Abbas, paman Nabi, mimpi dipertemukan Allah dengan Abu Lahab, paman Nabi juga, kakak beradik. Langsung tuh Sayyidina Abbas penasaran, karena dia dapat surat kan Abu Lahab. Langsung ditanya, bang, gimana kondisi ente di kuburan? Bukan di kuburan, namanya di alam kubur. Gimana kondisi ente di alam kubur? Abu Lahab jawab, wah hancur gua. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Halo dong, halo khair, sehat walafiat. Fadal. Afwan, ana lanjutin sebentar. Ya. Jadi tadi dipertemukan di dalam mimpi. Siapa? Paman Nabi Al-Abbas berjumpa dengan abangnya Abu Lahab. Ditanya, bang, gimana kondisi ente di alam kubur? Abangnya menjawab, hancur gua, kata Abu Lahab. Disiksa melulu gua, sahaban hari disiksa, kecuali tinggal satu. Ini terjemahan dalam bahasa Betawi, betul ya? Kecuali malam Senin kata Abu Lahab, yukhaffafu annil azab, diringankan untukku azab, siksa. Kenapa? Karena saya pernah malam Senin pernah bahagia menyambut kelahiran keponakan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya merdekakan budak, ternyata gara-gara Suwaibah al-Aslamiyah yang saya merdekakan tadi, Allah ringankan beban saya, siksa saya diringankan setiap malam Senin. Alhamdulillah, keluar air dari jari jemarinya Abu Lahab, bisa minum. Ini sebagai pembalasan dari Allah atas hamba yang dia cintai, yang dia muliakan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bahagia, itu Abu Lahab sudah kafir, kena vonis oleh Allah Ta'ala, pasti masuk neraka. Masih dapat keringanan azab gara-gara kita bahagia menyambut kelahiran Nabi. Alhamdulillah. Bagaimana kita orang beriman kepada Nabi Muhammad, kita gembira. Biar kata kita banyak dosa, asal kita beriman dan cinta dengan maulid Nabi dan bahagia akan kelahiran Nabi. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini pelajaran buat kita. Abu Lahab kafir, divonis Allah masuk neraka, masih dapat keringanan azab di malam Senin. Alhamdulillah. Makanya kalau kita ada maulid Nabi, datang maulid Nabi, hadir, senang, ikutan, andil. Yang saya ikutan 5 dus, saya ikutan, speakernya dari saya lah, saya ikutan panggungnya dari saya, makanan saya ikutan loh 1 kambing. Nah gitu dong, ikutan untuk maulid Nabi, bahagia ikut dalam maulid Nabi, pasti kita mendapatkan keringanan azab di sisi Allah Ta'ala nanti. Insya dosa kita pulang dari sini diampunin semua, amin ya Rabbal alamin. Jadi penting nggak maulid Nabi? Alhamdulillah. Itu makanya kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad, wajib cinta. Terakhir sebagai ceramah saya, mohon maaf saya tidak lama,
karena ditunggu lagi dengan acara yang lain lagi, bahwasannya kita saat sekarang ini melihat saudara-saudara kita di Palestina lagi dibantai sama Israel dan Amerika. Biadab tidak? Itu kalau orang Islam namanya Hamas, dia kalau perang yang dia lawan itu tentara Israel. Tapi giliran orang Israel bombardir anak-anak, perempuan, orang sipil, semua dirubuhin rumahnya sama orang-orangnya. Biadab bukan main. Itu kan nggak punya dosa anak kecil, betul nggak? Anak kecil salahnya apa? Ibu-ibu salahnya apa? Orang tua salahnya apa? Mereka orang sipil tak bersenjata. Kalau pengen lawan Hamasnya, jangan orang sipil dong. Betul apa tidak? Ibarat kata perang lawan tentara sama tentara. Tentara dia nggak bisa lawan orang anak-anak yang nggak bersenjata dibantai. Itu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran berat, termasuk namanya genocide. Makanya kita orang Indonesia nggak boleh tinggal diam. Palestina Pak, Bu, ngapain sih dia perang? Satu, dia dijajah oleh Israel. Israel tuh dimasukin di situ sama orang-orang Eropa, terutama Inggris, masukin dia di situ. Akibatnya apa? Tanah Palestina dikit-dikit dicaplok, terus menerus caplok sampai tinggal sedikit tanah Palestina. Tapi di Palestina ada tanah suci milik orang Islam, namanya Al-Quds. Al-Quds, kota tua, kota nabi-nabi zaman dulu, itu ada di Palestina. Itu milik umat Islam. Di dalam Al-Quds ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa juga punya orang Islam. Tiba-tiba datang orang Israel, kucluk. Dia bilang apa? Ini masjid punya gue. Dari mana buktinya? 4.000 tahun yang lalu nenek moyang gue di sini, ini punya gua, ini warisan punya gua. Lu di sini pendatang, lu harus keluar. Lah kira-kira kita dibegituin enak apa enggak? Lawan tidak? Itulah mereka umat Islam di Palestina melawan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa bedanya apa? Tidak ada beda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram, masjid yang diletakkan oleh Allah Ta'ala, bukan dibangun, diletakkan. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Diletakkan, wudi'a linnas, diletakkan. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal? Masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Masjidil Haram. Summa'ai, lalu masjid apa? Al-Masjidul Aqsa. Masjid kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Itu masjid kita, milik umat Islam. Secara aturan internasional udah sepakat itu milik umat Islam. Jadi penjajah Israel baru-baru datang sekarang pengen menghancurkan Masjidil Aqsa. Kira-kira orang Islam di sana wajib bela atau tidak? Kita orang Indonesia wajib bela Masjid Al-Aqsa tidak? Kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada yang mengklaim itu Masjidil Haram gua yang punya, orang Yahudi mengklaim Masjidil Haram. Terus Masjid Nabawi juga, itu juga punya nenek moyang saya. Lu nggak berhak di situ, lu pergi. Kira-kira bagaimana kita, lawan apa biarin? Itu adalah masjid suci kita, nggak boleh kita biarin, dosa kalau kita biarin. Makanya kita wajib belain mereka. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bagaimana cara ngebelain saudara kita di sana? Yang pertama ngedoain, amin.
Yang kedua, bantu dengan harta sedekah untuk mereka, infak fisabilillah. Yang ketiga, boikot produk-produk yang mendukung Israel. Seperti apa? Seperti air Aqua. Aqua itu perusahaan punya Yahudi. Dia setiap bulannya kirim untuk Israel. Setiap pembelian air Aqua berapa ratus rupiah untuk Israel. Penjajah yang membantai saudara kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang begini-begini beli. Jangan merek Danone, Aqua, Fit, jangan dibeli ya. Terutama nanti ada hajat-hajat, jangan beli tuh barang tuh. Aqua Fit itu sedekah buat Israel. Israel beli senjata untuk nembakin saudara-saudara kita di sana. Jangan beli kita, betul? Beli nih, ini merek apa namanya, Kiai? Khataman Quran. Dan nanti saya udah dengar dari Ki Mumu dan Kiai Rusdi bahwasannya majelis Raudatul Muhibbin sudah mau buat air. Bisa buat aja airnya, jangan lama-lama, biar kita beli air sendiri, ketahuan daripada kita sodako sama Israel. Nguntungin Amerika buat apa? Mendingan nguntungin majelis kita sendiri. Ada untungnya, majelis tambah besar, sosial tambah besar. Amin. Amin. Jangan beli lagi merek-merek apa tuh? Aqua, Fit, Nestle, Pure Life, Denkau. Bo, Denkau. Ganti ya. Ya niat nih. Ini kalau gua kasih minum anak gua, nanti anak gua jangan-jangan tabiatnya kayak Yahudi tuh. Biadab begitu, kayak binatang begitu. Wah, jangan, ganti yang lain. Syukur-syukur produk dalam negeri. Amin. Gitu. Jangan juga kita makan di mana? McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, King Burger. Paham? Kemarin lagi tentara-tentara Israel membombardir saudara-saudara kita di Palestina. McDonald memberikan makan gratis kepada tentara-tentara Israel yang lagi membantai saudara kita. Itu namanya terlibat kejahatan atau tidak? Di sini kita beli, kita nguntungin dia. Dari mana judulnya ini? Kita di mana nih? Saudara gue dibantai, yang ngebantai gue kasih untung. Emang orang Indonesia nggak ada yang enak masakannya? Jangan beli produk-produk Yahudi, beli produk-produk lokal. Belilah rumah makan sederhana Padang, enak nasi Padang, betul tidak? Ulang tahun, jangan ke Kentucky Fried Chicken. Pergi kemana? Bebek goreng Haji Selamat tuh, enak banget. Jangan pengen, wah ini pengen keren-keren ya. Warung Bu Supri nggak apa-apa. Lama-lama warung Bu Supri kalau dia gede kan untung. Akhirnya nambah karyawan. Kenapa kita mesti gedein dia? Pizza Hut kayaknya anak muda bangga banget nih gue makan di Pizza Hut. Jangan. Lo beli tuh Wong Solo. Beli di Wong Solo. Itu yang punya Haji. Kalau pengen keren sedikit, steak Abuba, Haji Abu Bakar. Tuh Abuba tuh Haji Abu Bakar yang punya. Di mana dia punya tempat, bangun masjid. Tuh kalau orang Islam untung ujung-ujungnya dia bangun masjid, dia bangun haji, dia pergi karyawannya pergi haji. Kalau lu kasih sama Yahudi, dipakai buat apa? Paham? Jangan dibeli tuh ya. Udah itu sabun-sabunan. Life. Namanya apa tuh? Unilever.
Unilever, lihat kalau ada merek Unilever jangan dibeli. Beli sabun-sabun lokal. Sabun saudara-saudara kita punya, memang belum terkenal, tapi untungin dia, lama-lama terkenal juga. Betul tidak? Ini nanti nih boleh saya udah kasih tahu sama Pak Rusdi dengan Pak Haji Mumu, insya Allah Ta'ala saya udah kasih lihat ini, ada produk-produk lokal muslim punya. Kenapa tidak kita beli dia punya? Dia kita pakai, untung dia makin besar buat umat Islam, betul gak? Sikat gigi jangan pakai lagi tuh, Pepsodent berhenti, beli namanya siwak apa kek, jangan Pepsodent siwak, sama juga itu mah. Beli yang orang Islam punya, paham? L'Oreal jangan beli. Starbucks itu jangan dibeli tuh, itu murokab tuh, dosanya murokab. Tahu murokab? Dia dukung Israel, yang kedua dukung kampanye LGBT. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, dibolehin kawin. Itu yang mendukung Starbucks. Dia setiap kali kita beli 30% untuk program LGBT, penyakit jiwa. Nanti ini mau ada konser nih di Indonesia nih, namanya Coldplay. Gila-gilaan udah. Oleh karena itu kita orang Islam Indonesia harus jelas, punya sikap. Anak cucu kita ke depan harus tertib. Yang laki tetap jadi laki, yang perempuan tetap jadi perempuan. Jangan sampai yang laki ganteng gagah, begitu ngomong ada apa? Laki-laki kayak begini lo bye-bye lo ya. Yang bener lo nanti belajar lo. Jangan ikut-ikutan orang kayak begitu. Yang perempuan juga, perempuan biar lemah lembut, lakinya senang sama dia, cinta, betul gak? Nah kalau sekarang lah perempuan udah galak-galak banget lagi. Aduh, ampun dah ya. Laki harus jadi laki, perempuan harus jadi perempuan. Jangan didukung, itu Yahudi. Saya mau nanya, kira-kira siap boikot? Siap? Dengan cara kita boikot, akhirnya itulah cara kita kasih pelajaran kepada mereka. Gua nggak suka sama kelakuan lo, sama saudara-saudara gua di sana. Kagak gua beli produk lo. Harus kita bangkitkan produk lokal. Harus kita semangat. Di Malaysia bisa bangkit dengan slogan Buy Muslim First. Beli produk Muslim dulu sebelum lihat produk yang lainnya. Malaysia bisa, kenapa orang Indonesia ini kagak bisa? Lu kebanyakan minum air aqua, kebanyakan makanan itu tuh McDonald, jadi nggak nyambung otaknya. Ini kita harus bangkit. Beli produk dalam negeri sendiri, Muslim terutama, itu yang paling penting, sehingga kita punya izzah ke depan, harga diri kita, saudara sekalian. Insya siap berjuang, siap boikot, takbir, sallu ala nabi. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Ta'ala. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.